Apakah kamu pernah merasa bahwa semakin banyak kamu bekerja, semakin terasa hampa hidupmu? Kamu berlari mengejar target namun hatimu tetap diam seperti air yang tak beriak. Jika jawabannya adalah ya, maka audiobook ini adalah untukmu. Selamat datang di audiobook Nova, sebuah ruang untuk menemukan makna di balik kesibukan yang memenuhi hari-harimu. Di sini kami akan membawa kamu pada perjalanan mendalam menuju keseimbangan antara pekerjaan dan kebahagiaan batin. Dengarkan sampai akhir karena setiap kata yang kamu dengar bisa menjadi kunci untuk mengubah hidupmu. Bersiaplah untuk menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Bagian pertama, pengantar tentang kehidupan modern. Hidup di era modern seringkali terasa seperti berada di tengah badai yang tak pernah berhenti. Setiap hari kita bangun dengan daftar tugas yang semakin panjang dan deadline yang semakin menekan. Kita berlari dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, tanpa sempat menarik napas lebih dalam. Semua orang seolah-olah berpacu dengan waktu mencoba untuk menjadi yang terdepan dalam perlombaan yang tidak pernah benar-benar kita pahami. Namun di balik semua kesibukan ini ada satu pertanyaan mendasar yang jarang kita ajukan kepada diri sendiri, apakah semua ini benar-benar membawa kita ke tempat yang kita inginkan? Ketika kita melihat kehidupan orang lain di media sosial, kita seringkali merasa bahwa mereka lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih produktif dibandingkan kita. Tapi apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari realitas mereka. Di balik senyum yang dipamerkan di foto atau pencapaian yang mereka umumkan, mungkin ada rasa kosong yang sama seperti yang kita rasakan. Hidup di dunia yang serba cepat ini membuat kita lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari jumlah uang yang kita hasilkan atau jumlah pekerjaan yang kita selesaikan. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa semakin banyak kita bekerja, semakin besar nilai kita sebagai manusia. Namun kenyataannya hidup bukanlah tentang seberapa banyak hal yang bisa kita capai dalam sehari. Hidup adalah tentang bagaimana kita merasakan setiap momen yang kita jalani. Jika kita terus-menerus sibuk dengan pekerjaan namun tidak pernah merasa puas atau bahagia, maka semua usaha kita hanya akan menjadi beban yang semakin berat. Di tengah kesibukan yang tak ada habisnya, kita seringkali lupa untuk bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya kita inginkan. Apakah kita bekerja hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, atau karena kita benar-benar ingin mencapai sesuatu yang bermakna? Banyak dari kita menjalani rutinitas, tanpa pernah mempertanyakan apakah itu membawa kita lebih dekat kepada tujuan hidup kita. Jika kita tidak segera menyadari hal ini, maka kita akan terjebak dalam siklus yang tak berujung. Saat kita terlalu fokus pada pekerjaan, kita cenderung mengabaikan hal-hal penting lainnya dalam hidup. Hubungan dengan keluarga, teman, dan bahkan dengan diri sendiri seringkali terabaikan. Kita mungkin berhasil mencapai target pekerjaan, namun di saat yang sama kita kehilangan momen-momen berharga yang tidak bisa diulang. Hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, namun juga tentang menikmati perjalanan menuju tujuan tersebut. Ada kalanya kita merasa bahwa kita telah mencapai banyak hal namun hati kita tetap merasa hampa. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Bisa jadi kita telah salah menempatkan prioritas kita. Kita terlalu sibuk mengejar kesuksesan materi, namun lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak segera menyadari hal ini, maka kita akan terus merasa kosong meskipun kita telah mencapai segalanya. Kita hidup di dunia yang serba instan di mana segala sesuatu harus segera terselesaikan. Namun kehidupan yang bermakna tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Butuh proses refleksi dan kesadaran untuk memahami apa yang sebenarnya penting bagi kita. Jika kita terus-menerus terburu-buru, kita akan melewatkan pelajaran berharga yang seharusnya kita dapatkan dari setiap pengalaman. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah apakah kita benar-benar hidup atau hanya sekadar bertahan. Jika kita hanya menjalani hari demi hari tanpa pernah merasa puas atau bahagia, maka kita tidak benar-benar hidup. Kita hanya bergerak dari satu tugas ke tugas lainnya tanpa pernah menikmati prosesnya. Saatnya untuk berhenti sejenak dan memikirkan apa yang sebenarnya kita inginkan dari hidup ini.
Jika kita terus menjalani hidup seperti ini, tanpa pernah merenung, maka kita akan kehilangan esensi dari keberadaan kita. Kita akan menjadi seperti mesin yang hanya bekerja, tanpa pernah merasakan kebahagiaan sejati. Hidup bukan tentang seberapa banyak hal yang bisa kita capai, namun tentang bagaimana kita merasakan setiap momen yang kita jalani. Saatnya untuk mulai memikirkan ulang cara kita menjalani hidup ini. Ingatlah bahwa hidup adalah anugerah yang diberikan kepada kita untuk dinikmati. Jangan biarkan kesibukan yang tak ada habisnya membuat kita lupa akan hal ini. Luangkan waktu untuk diri sendiri, renungkan apa yang sebenarnya penting bagi kita, dan mulailah membuat perubahan yang membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Karena hidup yang sebenarnya bukan tentang seberapa banyak pekerjaan yang kita selesaikan, namun tentang bagaimana kita merasakan setiap detik yang kita jalani. Bagian kedua, fenomena stagnasi emosional. Ada satu fenomena yang seringkali tidak kita sadari, yaitu stagnasi emosional. Meskipun kita bekerja keras, setiap hari hidup kita terasa seperti berada di tempat yang sama. Kita mungkin telah mencapai banyak hal, namun hati kita tetap merasa kosong. Rasa stagnasi ini bukan hanya tentang kurangnya pencapaian materi, namun lebih kepada ketidakpuasan batin yang mendalam. Kita bekerja keras namun tidak pernah merasa cukup. Rasa stagnasi ini seringkali muncul karena kita terlalu fokus pada hasil akhir, tanpa pernah menikmati prosesnya. Kita terobsesi dengan pencapaian materi, namun lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita terus-menerus mengejar kesuksesan tanpa pernah merenungkan makna dari kesuksesan itu sendiri, maka kita akan merasa hampa meskipun kita telah mencapai segalanya. Ada kalanya kita merasa bahwa hidup kita berjalan di tempat meskipun kita telah melakukan banyak hal. Ini adalah tanda bahwa kita telah salah menempatkan prioritas kita. Kita mungkin telah mencapai banyak hal di luar, namun di dalam jiwa kita tetap haus akan makna sesungguhnya. Jika kita tidak segera menyadari hal ini, maka kita akan terus merasa stagnan meskipun kita telah mencapai segalanya. Stagnasi emosional ini seringkali disebabkan oleh kurangnya koneksi dengan diri sendiri. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab kita, sehingga kita lupa untuk mendengarkan suara hati kita. Kita menjalani hari demi hari tanpa pernah bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar bahagia? Jika kita terus-menerus mengabaikan kebutuhan batin kita, maka kita akan semakin jauh dari kebahagiaan sejati. Ketika kita merasa stagnan, kita seringkali mencari pelarian dalam bentuk hiburan atau aktivitas lainnya. Namun pelarian ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah refleksi mendalam untuk memahami apa yang sebenarnya membuat kita merasa stagnan. Hanya dengan cara inilah kita bisa mulai membuat perubahan yang membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Ada kalanya kita merasa bahwa kita telah kehilangan arah dalam hidup. Kita tidak tahu lagi apa yang sebenarnya kita inginkan dan untuk apa kita bekerja keras. Ini adalah tanda bahwa kita telah kehilangan koneksi dengan tujuan hidup kita. Jika kita tidak segera menyadari hal ini, maka kita akan terus merasa stagnan meskipun kita telah mencapai segalanya. Stagnasi emosional ini juga seringkali disebabkan oleh kurangnya apresiasi terhadap hal-hal kecil dalam hidup. Kita terlalu fokus pada pencapaian besar sehingga kita lupa untuk menikmati momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan sejati. Jika kita terus-menerus mengabaikan hal-hal kecil ini, maka kita akan semakin jauh dari kebahagiaan yang sebenarnya. Untuk mengatasi stagnasi emosional, kita perlu mulai mendengarkan suara hati kita. Kita perlu bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya membuat kita bahagia dan apa yang sebenarnya penting bagi kita. Hanya dengan cara inilah kita bisa mulai membuat perubahan yang membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan di luar diri kita. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Jika kita terus-menerus mencari kebahagiaan di luar kita, maka kita akan selalu merasa kosong meskipun kita telah mencapai segalanya. Saatnya untuk mulai membangun koneksi dengan diri sendiri dan menemukan makna sejati dari hidup ini.
Ketika kita mulai mendengarkan suara hati kita dan memahami apa yang sebenarnya penting bagi kita, maka kita akan mulai merasakan perubahan. Kita akan mulai merasa lebih puas dan bahagia meskipun kita belum mencapai segalanya. Karena hidup yang sebenarnya bukan tentang seberapa banyak hal yang bisa kita capai, namun tentang bagaimana kita merasakan setiap momen yang kita jalani. Bagian ketiga, bahaya mengabaikan prioritas diri. Ketika kita terlalu fokus pada pekerjaan tanpa memperhatikan kebutuhan emosional dan spiritual kita, maka risiko burnout semakin besar. Tubuh kita mungkin masih kuat, namun jiwa kita mulai rapuh. Kita seringkali mengabaikan tanda-tanda kelelahan mental karena merasa bahwa pekerjaan adalah prioritas utama. Namun jika kita tidak segera menyadari hal ini, maka kita akan kehilangan keseimbangan dalam hidup. Burnout bukan hanya tentang kelelahan fisik, namun juga tentang kekosongan batin yang mendalam. Mengabaikan prioritas diri berarti kita menempatkan kebahagiaan orang lain atau target perusahaan di atas kebahagiaan kita sendiri. Kita bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi orang lain, namun lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Jika kita terus-menerus mengabaikan kebutuhan batin kita, maka kita akan semakin jauh dari kebahagiaan yang sebenarnya. Hidup bukan hanya tentang memberi, namun juga tentang menerima. Ada kalanya kita merasa bahwa kita tidak punya waktu untuk diri sendiri karena terlalu banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Namun jika kita terus-menerus mengabaikan waktu untuk diri sendiri, maka kita akan kehilangan energi dan motivasi. Kita perlu menyadari bahwa istirahat dan refleksi adalah bagian penting dari produktivitas. Tanpa keseimbangan antara pekerjaan dan waktu untuk diri sendiri, kita akan kehilangan arah dalam hidup. Mengabaikan prioritas diri juga berarti kita tidak memberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi. Kita terjebak dalam rutinitas yang sama setiap hari tanpa pernah mencoba hal-hal baru atau mengeksplorasi potensi diri. Jika kita terus-menerus melakukan hal yang sama tanpa pernah mencoba sesuatu yang baru, maka kita akan kehilangan semangat hidup. Pertumbuhan pribadi adalah kunci untuk menjaga kebahagiaan dan kepuasan batin. Ketika kita mengabaikan prioritas diri, kita cenderung menjadi lebih reaktif daripada proaktif. Kita menjalani hari demi hari tanpa pernah memikirkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita hanya bereaksi terhadap situasi yang ada tanpa pernah menciptakan tujuan yang jelas untuk diri sendiri. Jika kita terus-menerus seperti ini, maka kita akan kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Saatnya untuk mulai mengambil alih kendali dan menentukan arah hidup kita. Ada bahaya besar ketika kita terus-menerus mengabaikan prioritas diri, yaitu kita mulai kehilangan identitas kita sebagai individu. Kita menjadi seperti mesin yang hanya bekerja tanpa pernah merasakan kebahagiaan sejati. Jika kita tidak segera menyadari hal ini, maka kita akan kehilangan esensi dari keberadaan kita. Identitas kita sebagai manusia bukan hanya tentang apa yang kita hasilkan, namun tentang bagaimana kita merasakan setiap momen dalam hidup. Ketika kita mengabaikan prioritas diri, kita juga cenderung mengabaikan hubungan dengan orang-orang terdekat. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak punya waktu untuk keluarga, teman, atau bahkan diri sendiri. Hubungan yang sehat adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup. Jika kita terus-menerus mengabaikan hubungan ini, maka kita akan kehilangan dukungan dan kasih sayang yang seharusnya kita dapatkan. Mengabaikan prioritas diri juga berarti kita tidak memberikan ruang untuk kreativitas dan inovasi. Kita terjebak dalam pola pikir yang sama tanpa pernah mencoba hal-hal baru. Jika kita terus-menerus seperti ini, maka kita akan kehilangan kemampuan untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi baru. Kreativitas adalah salah satu kunci untuk menjaga semangat hidup dan kebahagiaan. Saat kita mulai menyadari pentingnya prioritas diri, kita akan mulai merasakan perubahan. Kita akan mulai merasa lebih puas dan bahagia meskipun kita belum mencapai segalanya. Karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Saatnya untuk mulai memprioritaskan diri sendiri dan menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Ingatlah bahwa hidup adalah anugerah yang diberikan kepada kita untuk dinikmati. Jangan biarkan kesibukan yang tak ada habisnya membuat kita lupa akan hal ini. Luangkan waktu untuk diri sendiri, renungkan apa yang sebenarnya penting bagi kita dan mulailah membuat perubahan yang membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Karena hidup yang sebenarnya bukan tentang seberapa banyak pekerjaan yang kita selesaikan, namun tentang bagaimana kita merasakan setiap detik yang kita jalani. Bagian keempat, pentingnya refleksi diri. Refleksi diri adalah langkah awal menuju transformasi kehidupan yang lebih bermakna. Ketika kita meluangkan waktu untuk merenung, kita memberikan ruang bagi pikiran untuk berkembang dan memahami apa yang sebenarnya penting bagi kita. Banyak dari kita terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari sehingga lupa untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar bahagia? Refleksi diri adalah cara untuk mendengarkan suara hati yang sering kali terabaikan. Melalui refleksi diri kita bisa mulai memahami apa yang membuat kita merasa puas dan bahagia. Apakah itu pencapaian materi, hubungan dengan orang-orang terdekat, atau aktivitas yang membawa kebahagiaan batin? Jika kita tidak meluangkan waktu untuk merenung, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Refleksi diri adalah cara untuk menemukan makna sejati dari hidup kita. Ada kalanya kita merasa bahwa hidup kita berjalan di tempat meskipun kita telah melakukan banyak hal. Ini adalah tanda bahwa kita perlu meluangkan waktu untuk refleksi diri. Melalui refleksi kita bisa mulai memahami apa yang membuat kita merasa stagnan dan bagaimana cara mengatasinya. Jika kita tidak segera melakukan refleksi, maka kita akan terus merasa hampa meskipun kita telah mencapai segalanya. Refleksi diri juga membantu kita untuk memahami pola pikir dan perilaku yang mungkin merugikan kita. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir negatif atau kebiasaan buruk yang menghalangi kita untuk mencapai kebahagiaan sejati. Melalui refleksi kita bisa mulai mengidentifikasi pola-pola ini dan mencari cara untuk mengubahnya. Hanya dengan cara inilah kita bisa mulai membuat perubahan yang membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Ketika kita melakukan refleksi diri, kita juga memberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi. Kita mulai memahami potensi diri kita dan apa yang bisa kita capai jika kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Refleksi diri adalah cara untuk menemukan tujuan hidup yang lebih bermakna. Jika kita tidak meluangkan waktu untuk refleksi, maka kita akan kehilangan arah dalam hidup. Ada kalanya kita merasa bahwa kita telah kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab kita, sehingga lupa untuk mendengarkan suara hati kita. Melalui refleksi diri kita bisa mulai membangun kembali koneksi ini dan menemukan makna sejati dari hidup kita. Hanya dengan cara inilah kita bisa mulai merasakan kebahagiaan sejati. Refleksi diri juga membantu kita untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Kita seringkali terlalu fokus pada pencapaian besar sehingga lupa untuk menikmati momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan sejati. Melalui refleksi kita bisa mulai menghargai hal-hal kecil ini dan menemukan kebahagiaan dalam setiap detik yang kita jalani. Ketika kita mulai melakukan refleksi diri secara rutin, kita akan mulai merasakan perubahan. Kita akan mulai merasa lebih puas dan bahagia meskipun kita belum mencapai segalanya. Karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Refleksi diri adalah cara untuk menemukan makna sejati dari hidup kita. Ingatlah bahwa refleksi diri bukan hanya tentang merenungkan masa lalu, namun juga tentang merencanakan masa depan. Melalui refleksi kita bisa mulai memahami apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara mencapainya. Refleksi diri adalah cara untuk menemukan tujuan hidup yang lebih bermakna. Saatnya untuk mulai meluangkan waktu untuk refleksi diri. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung dan mendengarkan suara hati kita. Hanya dengan cara inilah kita bisa mulai membuat perubahan yang membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Karena hidup yang sebenarnya bukan tentang seberapa banyak hal yang bisa kita capai, namun tentang bagaimana kita merasakan setiap momen yang kita jalani. Bagian kelima, menyusun ulang prioritas.
Menyusun ulang prioritas adalah langkah penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Ketika kita menyadari bahwa pekerjaan bukan satu-satunya sumber kebahagiaan, maka kita mulai memikirkan kembali apa yang sebenarnya penting bagi kita. Kita perlu membuat daftar hal-hal yang ingin kita capai baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Daftar ini akan menjadi panduan untuk menemukan keseimbangan antara memberi dan menerima dalam hidup. Prioritas yang salah seringkali membuat kita merasa hampa meskipun kita telah mencapai banyak hal. Jika kita terlalu fokus pada pekerjaan tanpa memperhatikan hubungan keluarga atau kesejahteraan mental kita, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Saatnya untuk mulai menempatkan hal-hal yang benar-benar penting di posisi utama. Kebahagiaan sejati datang dari keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan kebutuhan pribadi. Ada kalanya kita merasa bahwa prioritas kita sudah terlalu padat namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ini adalah tanda bahwa kita perlu menyusun ulang prioritas kita. Kita perlu memikirkan kembali apakah semua hal yang kita lakukan benar-benar membawa kita lebih dekat kepada tujuan hidup kita. Jika tidak, maka kita harus berani mengambil langkah untuk mengubahnya. Menyusun ulang prioritas juga berarti kita perlu belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting. Kita seringkali menerima tanggung jawab tambahan hanya karena merasa takut mengecewakan orang lain. Namun jika kita terus-menerus seperti ini, maka kita akan kehilangan waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Belajarlah untuk fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ketika kita mulai menyusun ulang prioritas, kita akan mulai merasakan perubahan. Kita akan merasa lebih tenang dan bahagia karena kita mulai menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Prioritas yang tepat adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna. Hanya dengan cara inilah kita bisa mulai merasakan kebahagiaan sejati. Ada kalanya kita merasa bahwa menyusun ulang prioritas adalah hal yang sulit, karena kita sudah terbiasa dengan rutinitas tertentu. Namun jika kita tidak berani mengambil langkah ini, maka kita akan terus merasa stagnan. Beranilah untuk keluar dari zona nyaman dan mulailah menciptakan prioritas yang lebih seimbang. Hidup yang sebenarnya adalah tentang bagaimana kita merasakan setiap momen yang kita jalani. Menyusun ulang prioritas juga berarti kita perlu memberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi. Kita perlu memprioritaskan waktu untuk belajar hal-hal baru, mengeksplorasi potensi diri, dan menciptakan tujuan yang jelas untuk masa depan. Jika kita terus-menerus melakukan hal yang sama tanpa pernah mencoba sesuatu yang baru, maka kita akan kehilangan semangat hidup. Ketika kita mulai menyusun ulang prioritas, kita juga cenderung menjadi lebih proaktif daripada reaktif. Kita mulai menciptakan tujuan yang jelas untuk diri sendiri dan bekerja menuju pencapaian tersebut. Kita tidak lagi hanya bereaksi terhadap situasi yang ada namun mulai mengambil kendali atas hidup kita. Saatnya untuk mulai menentukan arah hidup kita sendiri. Ingatlah bahwa menyusun ulang prioritas bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan atau tanggung jawab kita. Ini tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan pertumbuhan diri. Hanya dengan cara inilah kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Saatnya untuk mulai menyusun ulang prioritas kita. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya penting bagi kita dan mulailah membuat perubahan yang membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Karena hidup yang sebenarnya bukan tentang seberapa banyak hal yang bisa kita capai namun tentang bagaimana kita merasakan setiap detik yang kita jalani. Bagian ke-6, langkah nyata menuju perubahan. Setelah melakukan refleksi diri dan menyusun ulang prioritas, saatnya untuk mulai mengambil langkah nyata menuju perubahan. Perubahan tidak harus besar namun harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Mulailah dengan langkah kecil seperti meluangkan waktu untuk hobi yang kamu sukai atau menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat. Langkah kecil ini akan membawa dampak besar dalam hidupmu. Langkah nyata menuju perubahan dimulai dengan niat yang kuat. Jika kita memiliki niat yang tulus untuk berubah, maka kita akan lebih mudah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Niat yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Tanpa niat yang tulus, perubahan hanya akan menjadi ilusi yang tidak pernah terwujud. Ada kalanya kita merasa takut untuk memulai perubahan karena khawatir akan kegagalan. Namun kegagalan adalah bagian dari proses perubahan. Jika kita tidak berani mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa kita capai. Beranilah untuk mengambil risiko dan mulailah menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ketika kita mulai mengambil langkah nyata menuju perubahan, kita akan mulai merasakan perubahan positif dalam hidup kita. Kita akan merasa lebih puas dan bahagia karena kita mulai menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Langkah nyata adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna. Langkah nyata menuju perubahan juga berarti kita perlu belajar untuk konsisten. Konsistensi adalah kunci untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan. Jika kita hanya melakukan perubahan sesekali, maka kita tidak akan pernah mencapai hasil yang maksimal. Konsistenlah dalam menjalani perubahan yang kita inginkan. Ada kalanya kita merasa bahwa perubahan adalah hal yang sulit karena kita sudah terbiasa dengan rutinitas tertentu. Namun jika kita tidak berani mengambil langkah ini, maka kita akan terus merasa stagnan. Beranilah untuk keluar dari zona nyaman dan mulailah menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Langkah nyata menuju perubahan juga berarti kita perlu memberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi. Kita perlu memprioritaskan waktu untuk belajar hal-hal baru, mengeksplorasi potensi diri, dan menciptakan tujuan yang jelas untuk masa depan. Jika kita terus-menerus melakukan hal yang sama tanpa pernah mencoba sesuatu yang baru, maka kita akan kehilangan semangat hidup. Ketika kita mulai mengambil langkah nyata menuju perubahan, kita juga cenderung menjadi lebih proaktif daripada reaktif. Kita mulai menciptakan tujuan yang jelas untuk diri sendiri dan bekerja menuju pencapaian tersebut. Kita tidak lagi hanya bereaksi terhadap situasi yang ada, namun mulai mengambil kendali atas hidup kita. Saatnya untuk mulai menentukan arah hidup kita sendiri. Ingatlah bahwa langkah nyata menuju perubahan adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan berharap hasil instan karena perubahan yang berkelanjutan membutuhkan proses yang panjang. Nikmatilah setiap langkah yang kita ambil dan rasakan perubahan positif yang terjadi dalam hidup kita. Saatnya untuk mulai mengambil langkah nyata menuju perubahan. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya penting bagi kita dan mulailah membuat perubahan yang membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Karena hidup yang sebenarnya bukan tentang seberapa banyak hal yang bisa kita capai, namun tentang bagaimana kita merasakan setiap detik yang kita jalani. Bagian ketujuh, pesan penutup untuk masa depan. Ingatlah bahwa hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Terkadang kita perlu melambat untuk melihat keindahan di sekitar kita. Jangan biarkan pekerjaan mengambil alih seluruh waktumu, hingga kamu lupa menikmati momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan. Hidup yang sebenarnya ada di dalam setiap detik yang kita jalani. Pesan ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan di luar diri kita. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Jika kita terus-menerus mencari kebahagiaan di luar kita, maka kita akan selalu merasa kosong meskipun kita telah mencapai segalanya. Saatnya untuk mulai membangun koneksi dengan diri sendiri dan menemukan makna sejati dari hidup ini. Ada kalanya kita merasa bahwa hidup kita berjalan di tempat meskipun kita telah melakukan banyak hal. Ini adalah tanda bahwa kita perlu mulai memikirkan ulang cara kita menjalani hidup ini. Jangan biarkan kesibukan yang tak ada habisnya membuat kita lupa akan hal ini. Luangkan waktu untuk diri sendiri, renungkan apa yang sebenarnya penting bagi kita dan mulailah membuat perubahan yang membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Pesan ini juga adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari keseimbangan. Keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan pertumbuhan diri adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna. Jangan biarkan satu aspek mengambil alih seluruh waktumu, hingga kamu lupa menikmati hal-hal lain yang membawa kebahagiaan.
Ketika kita mulai memahami pesan ini, kita akan mulai merasakan perubahan. Kita akan mulai merasa lebih puas dan bahagia meskipun kita belum mencapai segalanya. Karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Saatnya untuk mulai memprioritaskan diri sendiri dan menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pesan ini adalah pengingat bahwa hidup adalah anugerah yang diberikan kepada kita untuk dinikmati. Jangan biarkan kesibukan yang tak ada habisnya membuat kita lupa akan hal ini. Luangkan waktu untuk diri sendiri, renungkan apa yang sebenarnya penting bagi kita dan mulailah membuat perubahan yang membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Ada kalanya kita merasa bahwa hidup kita berjalan di tempat meskipun kita telah melakukan banyak hal. Ini adalah tanda bahwa kita perlu mulai memikirkan ulang cara kita menjalani hidup ini. Jangan biarkan kesibukan yang tak ada habisnya membuat kita lupa akan hal ini. Luangkan waktu untuk diri sendiri, renungkan apa yang sebenarnya penting bagi kita dan mulailah membuat perubahan yang membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Ingatlah bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita merasakan setiap momen yang kita jalani. Jangan biarkan pekerjaan mengambil alih seluruh waktumu, hingga kamu lupa menikmati momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan. Hidup yang sebenarnya ada di dalam setiap detik yang kita jalani. Pesan ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari keseimbangan. Keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan pertumbuhan diri adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna. Jangan biarkan satu aspek mengambil alih seluruh waktumu, hingga kamu lupa menikmati hal-hal lain yang membawa kebahagiaan. Saatnya untuk mulai mendengarkan suara hati kita dan memahami apa yang sebenarnya penting bagi kita. Luangkan waktu untuk diri sendiri, renungkan apa yang sebenarnya penting bagi kita dan mulailah membuat perubahan yang membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Karena hidup yang sebenarnya bukan tentang seberapa banyak hal yang bisa kita capai, namun tentang bagaimana kita merasakan setiap detik yang kita jalani.